rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam kajian rutin kita, yang mana hari ini insyaallah akan membahas mengenai tentang konsep kaidah halal dan haram. Kita ketahui bahwa di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang dihalalkan dan ada perkara-perkara yang diharamkan. Tentu semua itu bukanlah sesuatu yang bersifat gratis, ya. Artinya semua pasti memiliki efek dan semua pasti memiliki sabab musabab. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim itu dengan tegas melarang kita untuk mudah menghalalkan perkara yang haram, sebagaimana Allah ternyata juga mengharamkan kita untuk mudah mengharam-haramkan perkara yang belum tentu haram. Paham Pak ya? Jadi yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Contoh kayak babi itu sudah pasti haram. Kemudian mohon maaf ya, karena ada faktor ekonomis tertentu, kemudian dia mengeluarkan fatwa babi itu halal. Ya, ini yang saya katakan tadi ya, teman-teman yang berbahagia, adalah profil-profil orang-orang yang akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi sebaliknya, mohon maaf, jangan juga mengharamkan perkara yang halal. Nah, ini juga bahaya ini Pak. Jadi masih ada gambaran orang-orang yang suka mengharamkan perkara-perkara yang bersifat halal. Contoh, Anda memang nggak suka dengan belut, nggak apa-apa. Ya, karena belut itu mungkin geli seperti ular. Tapi hukum belut adalah halal. Nggak suka, nggak apa-apa. Tapi mengharamkan makan belut, itu tentu lain hal atau sesuatu yang berbeda. Disitulah Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan tegas mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Wa kulu washrabu, kata Allah, wa kulu dan makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-Imam Ibn Hajar ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan laqad ajma'allahu at-tibba. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan ilmu kesehatan fi nisfil ayat, di setengah ayat tadi. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Penyakit kita ini sekarang berlebih-lebihan Pak. Iya. Orang dulu kurang makan mati, orang sekarang matinya gara-gara kebanyakan makan. Ya. Orang dulu mati kurang gizi, sekarang kita ini kebanyakan gizi Pak. Orang dulu jarang makan daging sampai badannya kurus, sekarang ini kebanyakan daging, kolesterol semuanya. Ya. Jadi subhanallah, bahkan kemarin saya baru kemarin turun landing dari Jeddah. Itu ada pengalaman, saya kan jalan panjang, ketika sa'i itu mesti ngambil istirahat sekali atau dua kali ya. Ada anak muda itu, muda sekali Pak, sangat muda. Dia mendatangi saya, Ustadz kenapa? Biasa Mas, kalau kaki saya itu dibuat jalan jauh agak ngilu, makanya saya ambil istirahat. Kalau antara Safa Marwah itu saya kadang-kadang duduk sambil mijit-mijitin bagian telapak kaki gitu. Dia bilang, kalau kaki saya ini Pak Ustadz, alhamdulillah dibuat jalan berkilo-kilo, tidak terasa Pak Ustadz. Masya Allah, hebat kau ya, kau masih muda. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, dibuat muter tawaf 3 kali tidak terasa. Di pesawat tidak bisa jalan Pak, bendul besar kakinya, asam uratnya kambuh. Saya bilang Masya Allah, ini kok asam uratnya sampai bengkak begitu, sampai betul-betul nggak bisa jalan Pak. Bukan nggak kuat jalan, nggak bisa, sampai nggak bisa jalan. Saya bilang Masya Allah, teman-teman, saya bilang ya, anak muda pun bisa terkena asam urat seperti ini. Ya, kalau saya mudah-mudahan tidak terkena asam urat, cukup dengan asam manis kepiting Pak, yaitu andalan kesukaan saya. Sekedar memberitahu aja, siapa tahu ada yang mampir dan dito, ya. Terus teringat Ustadz, Masya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, kayak kemarin tuh ada yang tanya, Pak Ustadz apa hukumnya makan kepiting? Saya bilang, kau ini banyak tanya. Para sahabat Nabi waktu itu dikasih kelinci.
Iya, kelinci yang kayak kucing itu kelinci Pak ya. Kancil apa kelinci itu? Kelinci ya. Yang kayak kucing itu loh, yang lucu, yang banyak dijual di pinggir jalan. Kelinci ya. Oke, itu kelinci Pak. Dikasih, mereka bingung, ini apa hukumnya? Sahabat tuh tidak banyak ngomong, dipotong kulitnya, langsung dihidangkan depan Nabi. Nabi kan tanya otomatis, apa ini? Ini pahanya kelinci ya Rasulullah. Kemudian Nabi memakannya. Selesai sudah. Jadi hukum halal makan kelinci. Nah bapak juga gitu, nggak usah banyak ngomong. Bapak datang ke Dandito, pesen 2 biji asam manis sama rica-rica, bawa ke Karangjati RT 14 nomor 10. Nanti kita buktikan apakah makan kepiting itu boleh atau tidak. Lo kan selesai kan? Bapak kebanyakan tanya. Jadi kalau mau dapat masih mikir dia, bingung dia ya. Jadi kalau mau tanya apa hukum makan kepiting, itu tadi ya. Rasanya apa tadi Pak? Asam manis dengan rica-rica. Ya, bawa kemana tadi? Karangjati, Pasar Dalam RT 14 nomor 10, nomor telepon 0811 580441. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuh ya. Makanya kata Allah tadi, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Semua makanan apapun. Siapa bilang gula itu berbahaya? Loh mohon maaf Pak, Bapak kurang gula, ngedrop Bapak, serius. Kan ada itu orang kencing manis yang saking hati-hatinya dengan gula, ngedrop bukan karena gulanya kelebihan, tapi karena kekurangan gula. Hati-hati juga, gula itu manfaat Pak. Kolesterol itu baik Pak, serius. Kolesterol itu baik, itu makanan yang baik untuk kita. Yang problem bukan makanannya, kelebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Kul, katakan Muhammad, katakan kepada mereka yang ikut pengajian tapi ngantuk itu, katakan kepada mereka, ini Allah yang bilang tapi saya menafsirkan ya, bukan di Quran, bukan. Kul man harrama zinatallah, katakan kepada mereka. Siapa tadi yang ngantuk-ngantuk itu? Bilang sama mereka, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan kenikmatan yang diberikan Allah, allati akhraja li'ibadi, yang Allah keluarkan untuk hambanya, Allah berikan untuk hambanya, wa thayyibati minar rizq, dan perkara baik dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi artinya dari sini menunjukkan yang diberikan Allah itu halal. Semua di dunia ini halal Pak. Babi halal, khomer halal, anjing halal Pak. Serius ini nggak bercanda. Sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Teh ini nggak ada dalilnya. Cari Nabi minum teh. Ya, apalagi sebutin aja. Makan nasi goreng nggak ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalil menghalalkan nasi goreng apa? Jawabnya begini. Yang menghalalkan nasi goreng dalilnya adalah ketidakadaan dalil yang menunjukkan nasi goreng itu haram. Karena pada dasarnya semua di muka bumi ini halal, semuanya halal. Bapak yang bilang haram, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Narkoba itu halal Pak, narkoba. Tapi ketika datang kalimat pengharaman surat Al-Maidah ayat 91 tentang khomer dan narkoba memiliki ilat yang sama, pada saat itu khomer baru haram. Gitu loh ceritanya Pak. Ya, narkoba, namanya aja narkoba itu bahasa Arab Pak. Nar, apa nar? Api neraka. Koba, berani kau koba, kau akan masuk nar, begitu. Terserah saya, wong saya ustadznya kok ya. Jadi narkoba, jangan berani koba, atau kau akan masuk neraka. Seperti itu ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke laptop dari yang Ustadz jelaskan tadi, maka kita butuh kaidah pengharaman Pak Ustadz. Betul. Apa saja kaidah pengharaman itu? Ulama melakukan istiqra. Apa istiqra itu Pak Ustadz? Jajak pendapat. Dan ditemukan bahwa pengharaman itu muncul dari 5 perkara. Pengharaman itu muncul dari 5 perkara. Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama adalah ad-darar. Jadi yang pertama namanya kaidah darar. Apa darar itu Pak? Darar itu gini Pak, gini ya, kaidah darar itu begini. Segala sesuatu itu pasti memiliki sisi manfaat dan mudarat. Kalau mudarat tahu ya, mudarat itu apa? Kebahayaan. Lawan katanya manfaat itu mudarat. Segala sesuatu itu pasti memiliki sisi manfaat dan mudarat.
maka mana yang mendominasi secara sifat, maka ia akan mendominasi secara hukum. Ayo ulangi lagi. Ya pokoknya begitulah ya, kita lewati. Sekarang pengajian kita tuh nggak terlalu penting, pokoknya lewat gitu aja. Setiap segala sesuatu pasti memiliki sisi manfaat dan mudarat. Maka mana yang mendominasi secara sifat, ia akan mendominasi secara hukum. Yang manfaat berarti halal, yang mudarat berarti haram. Udah jelas ya? Sekarang begini, saya kasih contoh. Apa dalilnya segala sesuatu itu ada manfaat? Banyak di Quran. Salah satu contohnya adalah khamr. Khamr halal apa haram, Pak? Haram. Pikiran kita kalau haram itu kan nggak ada manfaatnya. Ternyata Allah yang ngaku sendiri kalau di dalam khamr itu ada manfaatnya. Allah yang bilang, bukan saya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Katakan Muhammad, di dalam khamr itu terdapat manfaat dan mudarat. Jadi Allah mengakui itsmun kabir, ada mudaratnya. Besar, kabir itu besar, mudarat yang besar. Tapi yang unik setelah Allah ngomong itu, Allah bilang apa? Wa manafi'un linnas, di dalamnya terdapat manafi'. Kalau ngerti belajar bahasa Arab, manafi' itu jamak dari manfaatun, manfaatani, manafi'un. Manfaatun itu satu manfaat, dua manfaat, manfaatan, tiga manfaat, manafi'. Bahkan Allah nggak bilang di khamr itu ada manfaat, Allah bilang ada beberapa manfaat. Allah yang bilang itu. Jadi artinya gimana Pak Ustadz? Kalau kita pelajari ada itsmun kabir, mudarat yang besar, wa manafi'un linnas, ada manusia. Ini kaidah yang saya bilang tadi. Maka mana yang mendominasi secara sifat, dia akan mendominasi secara hukum. Nah sekarang kita lihat mana kira-kira yang lebih mendominasi secara sifat, manfaatnya atau mudaratnya. Coba sebutin manfaatnya khamr apa Pak? Allah pura-pura nggak tahu dia. Manfaatnya khamr apa? Pak, menghangatkan tubuh. Ya. Manfaatnya khamr apa? Katanya bisa menenangkan pikiran. Sekarang bandingkan dengan mudaratnya. Ya, bandingkan dengan mudaratnya, merusak ginjal, merusak paru. Iya, Pak. Bisa menghancurkan semangat hidup. Dia hanya memberi kenyamanan pada saat dia menggunakannya saja. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka manfaat mudarat hangat melawan hancurnya ginjal, hancurnya paru. Lebih besar mana mudarat apa manfaatnya? Maka mengambil hukum mudaratnya haram. Makanya Allah closing ayat tadi, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Paham tidak? Itu namanya kaidah doror. Sama juga, mohon maaf Pak ya, mohon maaf saya kasih contoh lagi, wudu. Manfaatnya wudu apa? Ini bisa ngomong gak sih bapak-bapak ini ya? Manfaatnya wudu apa? Membersihkan hadas, menyegarkan tubuh, merefleksi kulit, ya, menenteramkan pikiran, ya Pak. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, apalagi dilakukan sebelum mandi, merefleksi atau memberikan sinyal kepada jantung. Kan banyak orang mati serangan jantung di dalam kamar mandi, itu gara-gara apa? Langsung nyiramkan air ke bagian kepala. Harusnya tidak, bagian direfleksi dulu tubuh kita yang paling sensitif mana? Tanya dokter. Telapak tangan, telapak kaki, telinga, muka. Lah itu kan anggota tubuh wudu kita. Ya kan? Makanya sebelum mandi itu wudu dulu. Sunnah mandi jinabah itu wudu baru mandi. Kalau kita kan enggak mandi baru wudu. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia ada urutannya itu. Subhanallah, wudu ada manfaat. Mudaratnya wudu apa, Pak? Ini makan apa sih bapak-bapak ini ya? Susah banget mikirnya gitu. Mudaratnya wudu becek, ngabisin air, ya kan? Gitu aja susah banget itu loh. Disuruh ngarang nggak bisa. Baik. Nah sekarang manfaat dengan mudarat, becek, ngabisin air, dengan manfaatnya bisa menanamkan pikiran, membersihkan tubuh. Sekarang lebih besar manfaat apa mudarat?
Nah, itu yang saya maksudkan. Maka mana yang mendominasi secara sifat, dia akan mendominasi secara hukum. Kullu dzinabi minasiba faklu haram. Makanan apapun yang bertaring maka dimakannya haram. Nggak boleh makan kelelawar, dimakan kena corona. Iya kan? Corona di Indonesia steril tuh udah kena di Depok 2 orang. Ya, di Depok 2 orang. Dan ternyata tadi penelitian terbaru seluruh dokter dan perawat-perawat yang pernah bersinggungan dengan pasien ini sebelum dinyatakan positif itu sudah mulai dicurigai mengandung corona juga. Kan udah sejak lama corona itu sudah ada, Pak. Corona ya, korps jada merona. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak Pak di Balikpapan korps janda merona itu banyak. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran. Mudah-mudahan lah Allah jauhkan Balikpapan ya. Karena Indonesia udah jebol. Pintu kita tinggal satu ya, Balikpapan ini. Pintunya cuma dari Balikpapan. Ya, artinya kalau Balikpapan masih aman, ya semoga lah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan melanda cukup banyak di banyak negara ya. Malaysia pun udah terkena, Singapura yang sampingan dengan Indonesia. Makanya Australia kan nggak percaya waktu dibilang Indonesia bebas corona, melihat jenis tubuhnya sama antara Singapura dengan Indonesia. Ya, jenis fisiknya sama, iklimnya mirip dengan Indonesia. Makanya Australia udah dari awal nggak percaya begitu. Makanya teman-teman, dan baru tersingkap hari ini katanya sudah udah 2 orang yang positif ya. Wallahu a'lam yang lain, mudah-mudahan tidak sampai jatuh ke Kalimantan Timur khususnya. Itu tadi teman-teman yang berbahagia, Allah tuh ngelarang apapun pasti ada mudaratnya. Kodok nggak boleh dimakan, masih aja dimakannya. Naudzubillahi min dzalik ya. Kodok masih hidup itu dimakannya. Jadi kodok itu cuma dibelah perutnya, isinya dibersihin, dipotong-potong, mulutnya masih ngangap gini. Dimakannya dicampur pakai cuka gitu aja kemudian dimakan. Ini makhluk apa ini ya? Naudzubillah. Kita beruntung sekali jadi orang Islam. Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa memilih mana yang benar, mana yang batil. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya, yang kedua namanya iskar, memabukkan. Apapun yang memabukkan haram. Udah selesai. Apapun yang memabukkan haram. Ya teman-teman, tapi ini mabuk yang betul-betul mabuk. Artinya mabuk itu kan definisinya ada Pak. Apa definisi mabuk? Mabuk itu adalah orang yang kehilangan fungsi akal dasarnya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu mikir nggak? Itu mikir nggak itu Pak? Kalau ada yang bilang mikir, mabuk dia itu Pak ya. Mabuk itu. Karena akal dasar kita 1 tambah 1 itu nggak perlu mikir. Rumah bapak di mana? Di Wika blok ini nomor ini. Itu mikir nggak itu tuh? Pak? Enggak lah. Ya enggak. Jadi teman-teman yang berbahagia enggak mikir. Lah kok ada orang ditanya rumahmu di mana? Di mana ya? Mabuk itu Pak. Mabuk itu. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, tema kajian kita hari ini apa Pak? Mabuk semua nih. Walal haram ya. Baik, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi maksudnya begitu, mabuk. Jadi apapun yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Kayak narkoba itu tidak ada dalilnya mengharamkan. Dalil dari Quran hadis nggak ada, tapi menggunakan kias. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram. Apapun yang memabukkan, tidak pandang bulu namanya apa. Ya saya nggak terlalu berspekulasi tentang nama. Intinya kalau itu diminum 1 botol gitu mabuk nggak? Mabuk Pak Ustadz, ya udah haram. Walaupun nggak ada namanya. Kayak di beberapa daerah yang saya tahu, misalnya di Jawa kan ada namanya legen. Legen itu difermentasi namanya jadi tua. Ya. Tua itu di Quran nggak ada. Hurrima alaikum tua, nggak ada. Ya, jadi teman-teman nggak ada pengharaman tua, tapi ada pengharaman khomer. Nah, tua itu diminum 1 botol, mabuk nggak? Logikanya mabuk. Ya udah.
berarti minum tua haram. Dan satu lagi kaidahnya, apapun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram walaupun tidak memabukkan. Saya ulangi lagi, apapun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya akan haram walaupun tidak memabukkan. Paham, Pak? Contoh, misalnya anggur cap orang tua. Ini salah satu gambaran orang tua yang tidak mendidik. Nama anggur kok cap orang tua? Ya. Jadi bapak-bapak itu anggur cap orang tua. Sekarang gini, saya tanya, anggur itu, Pak, kalau diminum satu botol bagi pemula seperti saya, nggak pernah nyentuh khamar, kira-kira mabuk nggak saya? Hah? Pengalaman semua nih kayaknya ya. Kayaknya pernah pakai ini. Mabuk. Oke. Jadi satu botol anggur cap orang tua tuh mabuk. Pertanyaan saya adalah, bapak-bapak yang berbahagia, ini cuma satu sendok. Satu sendok, Pak. Satu sendok itu kira-kira mabuk kalau saya minum satu sendok? Enggak. Maka hukumnya, hukum yang satu sendok tadi haram walaupun tidak memabukkan. Bahaya ini. Khamar dimasukkan ke dalam makanan walaupun cuma satu tetes, nggak boleh, hukumnya haram. Walaupun pada saat kita makan nggak mabuk. Makanya waktu itu kan ada orang bertanya, Pak Ustadz, itu di daerah tertentu ganja itu dijadikan sebagai makanan, bumbu, dan kami cuma pakai selembar 2 lembar daun ganja aja dan kami nggak mabuk. Bukan itu pertanyaannya. Daun ganja itu mbok makan banyak mabuk apa tidak? Mabuk. Tapi cuma 2 lembar saja, Pak Ustadz, nggak boleh juga. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang itu sama aja. Kaidah makana kathiru haram, faqaliluhu haram. Apapun yang banyaknya haram, maka sedikitnya adalah haram. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, fakathiruhu haram, faqaliluhu haram, mau banyak dikit, pokoknya kalau udah memabukkan haram, walaupun dikitnya tidak memabukkan. Itu sama kayak kaidah saya berzina. Zina itu yang membuat nikmat pada saat dia orgasme. Ini ada orang berzina tapi dikit aja. Ini, itu aja. Hukumnya gimana, Pak? Siapa tahu ada orang iseng gitu kan? Masa gini aja zina, kan cuma bejapai. Tahu bejapai? Ngincip. Nah, apa kalau orang Jawa itu? Apa Jawa? Ngincip ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kaidahnya, Pak ya, maka apapun yang memabukkan hukumnya adalah haram. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, kembali dari apa yang Ustaz paparkan tadi, itu kaidah yang kedua, ya, bahwa apapun yang memabukkan. Yang ketiga, najis. Apapun yang najis haram dimakan, tidak boleh, Pak. Nggak boleh. Apapun yang bersifat najis. Ada air kencing diminum itu gimana? Ya, air kencing diminum. Nah, itu kopi luwak gimana, Pak Ustadz? Itu fatwa MUI mengatakan halal. Kami menghargai fatwa MUI walaupun secara hukum, secara konsep dasar hukum saya pribadi kurang setuju. Ya, saya pribadi kurang setuju dengan fatwa ini. Kalau MUI menganggapnya gini, kenapa dikatakan halal? Karena kopi luwak ini, kata MUI, itu dianggap seperti mutanajis karena dia bentuknya keluar masih berkulit. Kopi berkulit ditelan, jadi luwak itu tidak mengunyah, menelan. Setelah ditelan, nanti dikeluarkan, mungkin terjadi proses fermentasi di perut sehingga keluar jauh lebih nikmat. Dan luwak itu memang memiliki indera penciuman yang lebih tajam, sehingga kalau dikasih kopi 1 kilo paling dimakan 1/4-nya aja, yang 3/4-nya nggak dimakan karena hidungnya cukup tajam itu, Pak ya. Itu gambarannya begitu. Sehingga berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi,
Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu tadi yang disebut dengan kopi luwak menurut MUI keluarnya berarti bukan najis tapi mutanajis. Kalau saya sih lebih condong itu najis. Kesimpulannya apapun yang masuk ke mulut keluar lewat dubur itu namanya kotoran. Ya sekarang nggak usah, kita logikanya simpel aja lah. Bapak makan ote-ote, ketelan lombok utuh satu, keluar masih utuh keluar. Gimana Pak? Mau diulek lagi atau gimana nih ya? Dari teman-teman yang berbahagia. Tapi kita menghargai lah, ada fatwa gitu ya. Apalagi MUI kita hargai. Walaupun secara pribadi kami kurang pas dengan fatwa itu, jadi menganggap kopi luwak itu tidak layak untuk dimakan. Ini luwak yang asli loh Pak, bukan kopi luwak yang renteng-rentengan itu tuh gaya-gayaan aja itu. Kopi luwak asli itu satu gelas sudah bentuk kopi ini, bukan bubuk ini. Satu gelas minuman kopi itu 150.000, 200.000. Bapak biasa ngopi di warung pinggir jalan paling 5.000 ya kan? Ini kopi luwak ini mahal ya. Nggak tahu apa yang enak, wallahu a'lam, saya nggak paham juga. Kemudian istigdar, menjijikkan. Apapun yang menjijikkan maka hukumnya adalah haram. Apapun Pak yang menjijikkan berdasarkan tabiat yang salimah, yang sehat ya. Dan itu oleh para ulama sudah dipertegas maksud daripada menjijikkan itu adalah berdasarkan pada lisannya orang Arab. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah menghalalkan kepada mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah mengharamkan pada mereka yang menjijikkan. Apa kata Imam Ibnul Qudama? Aimas tatabatul Arab fahuwa halal. Apa yang dianggap orang Arab itu baik, maka itu adalah halal. Dan Arab pun bukan semua Arab, tapi Arab min ahlil Hijaz, dari ahlul Hijaz. Hijaz itu maksudnya adalah Makkah, Madinah. Apa alasannya? Kata beliau, li'annahum humul ladzi nuzila alaihimul Qur'an, karena mereka lah yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, wa khutibu bihi wa bisunnatin nabawiyah, dan dialah yang diajak berbicara dengan sunnah nabawiyah. Fayarji fi mutlaqi al-fadhiyah ila urfihim duna ghairihim, maka dikembalikan fitrahnya tadi kepada lisannya mereka. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah apapun yang dimiliki tanpa legal yang syar'i. Apapun yang dimiliki tanpa legal yang syar'i. Teh ini haram Pak ya. Teh ini haram kalau punya orang Bapak ambil. Ya. Air putih itu haram Pak kalau dibeli pakai uang hasil korupsi. Seperti itu gambarannya ya. Jadi apapun, apalagi jangankan yang nyolong ya, yang syubhat aja kadang-kadang merusak iman ya. Yang syubhat saja itu kadang-kadang merusak iman, wal iyadu billah. Yang syubhat ini, contoh misalnya gimana, Imam Syafi'i itu biasa ngapalin Quran tuh gampangnya luar biasa. Suatu hari beliau mengalami kesusahan, beliau datang kepada ibunya, Bu, ibu masak apa hari ini? Kok saya hafalan saja jadi berkurang? Kata ibunya apa? Syafi'i, ibu masak normal aja, coba ibu pikir lagi. Dipikir-pikir, ternyata ibunya bilang, ibu tahu nak, ya jangan-jangan kata ibunya, ibu tadi kan beli minyak, ibu nggak punya botol, terus ibu pinjam tetangga, botolnya ada isi minyak Bu? Nggak ada, kosong. Loh, terus masalahnya apa Bu? Syafi'i, sekosong-kosongnya botol itu pasti ada minyak orang nempel di dinding-dinding botolnya. Jangan-jangan aku beli minyak itu bercampur dengan minyak yang menempel di dinding botol tadi itu Pak. Coba saking segitunya. Itu namanya warok, halal tapi dia merasa berdosa. Imam Abu Hanifah juga begitu. Beliau meludah ke dinding orang, sama beliau dibersihkan. Pas dibersihkan tentu zaman dulu kan bukan tembok gini, tapi kayak tanah lempung ya. Pas digesek begini, debu itu ada yang jatuh ke bawah. Nangis beliau, minta maaf kepada yang punya rumah. Punya rumah, kenapa Imam Abu Hanifah menangis? Karena aku menjatuhkan beberapa debu yang ada di tembokmu. Coba bayangin. Imam Abu Hanifah itu pernah nggak makan kambing sampai 10 tahun. Muridnya tanya, apakah kambing itu haram bagi madzhabmu wahai Abu Hanifah? Kata beliau, tidak. Kata Abu Hanifah, aku pernah mendengarkan kabar tetanggaku kehilangan kambing, dan kambing itu tidak jelas rimbanya, dan aku udah bertanya kepada ahlinya, kambing itu hanya hidup bertahan paling maksimum tidak lebih dari 10 tahun. Selama 10 tahun ini aku nggak makan kambing, takut kalau kambing yang kumakan itu adalah kambing hasil curian dari kambing tetanggaku.
Segitunya loh Pak, ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia itu namanya warok, ya. Wallahu taala alam. Tawarok. Kalau bapak macam-macam sama saya, tak warok kepala bapak, ya. Oh carok itu beda lagi, ya. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa Ustadz berikan kesempatan. Sedikitnya haram walaupun tidak memabukkan. Baik, begini Pak, yang kita bahas ini khomer. Ketepatan khomernya mengandung alkohol. Tapi apakah setiap alkohol itu khomer? Itu pertanyaan lagi loh. Setiap khomer mengandung alkohol, tapi apakah setiap alkohol itu khomer? Beda. Setiap kotoran itu warnanya kuning. Tapi apa setiap yang kuning itu kotoran? Mobilku kuning loh Pak, jangan macam-macam. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka berangkat dari situ, teman-teman, ini banyak orang salah paham ya. Maka berangkat dari situ fatwa MUI keluar. Kata MUI apa? Dalam hal ini saya setuju dengan fatwa MUI. Kata MUI begini, alkohol itu dibagi menjadi dua. Adapun alkohol yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik minuman keras itu memang alkohol yang tujuannya memabukkan dan itu hukumnya haram. Tapi alkohol yang keluar dari produksi kimia atau farmasi obat itu enggak memabukkan Pak, enggak memabukkan. Walaupun Bapak minum obat itu dalam jumlah banyak yang mengandung alkohol tadi, enggak mabuk, meninggal ya. Jadi teman-teman, oh iya, ya coba minum OBH 5 botol gitu, pasti Bapak udah lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu beda alkoholnya ya. Sehingga berangkat dari situ sesuai dengan yang difatwakan MUI tadi, sudah jelas bahwa untuk minuman keras bapak-bapak alkoholnya najis dan haram. Tapi kalau untuk yang farmasi atau yang kimia itu diperbolehkan. Itu fatwa MUI yang kami pernah baca seperti itu. Jadi nggak apa-apa itu Pak. Ada yang lain? Lima, 4. Pernah ditawarin obat herbal, katanya obat ini ampuh buat banyak penyakit. Tapi ketika ditanya komposisinya apa, dia bilang kalau mau beli ya beli, tapi kalau enggak usah. Nah itu bisa juga. Itu salahin sama yang jualan, ngapain Bapak tanya sama saya ya? Itu aneh orang jualan kayak begitu itu. Yang gak usah beli itu susah banget Pak. Iya. Orang jualan itu di mana-mana kalau ditanya komposisi mesti diberitahu. Cuman mungkin ada rahasia pabrik, mungkin ada, misal contoh kayak ditanya gimana sih cara buat teh, ya mesti ditunjukkan teh itu dimasukkan, airnya diaduk, kasih gula, tapi dia kan nggak ngasih tahu gimana tehnya, teh apa, gulanya apa, itu masalah rahasia perusahaan, oke lah. Tapi kan kalau komposisi saya pikir wajar sekali. Oh lebih baik ditinggalkan kalau emang begitu. Anda daripada ragu, Nabi berkata al halal bayin, yang halal jelas, wal haram bayin, yang haram jelas, wa ma bainahuma syubhatun. Apa yang diantara keduanya syubhat, dan barang siapa yang punya iman maka jauhilah yang syubhat tadi itu. Begitu. Oke, teman-teman, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan nikmat untuk kita bersama. Semoga Allah memberkahi kita. Jazakumullah khairan katsira. Dan kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.